Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sedang pengajian wirid jemaah musalla al-muslimin Pulau Balai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya kaget nengok jemaahnya yang banyak. Ini dari mana ini? Dari mana? Universitas Riau, UIN ya, UIN Suskor. Bapak juga alumni UIN Suskor. Lulusnya tahun 1986. Kalau kalian lahir lah. Tahun 1986, 1987. Waktu itu masih namanya IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Jadi dulu IAIN namanya, fakultasnya hanya 3: Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Kalau sekarang sudah 9 fakultas, ya, 9 fakultas dan sudah menjadi universitas. Saya tahun 1986-87 lulus sarjana muda, BA baru Bapak waktu itu. Kapan baru Bapak melanjutkan lagi? Tahun 2002 selesai. Itulah makanya kalau dulu-dulu orang gelarnya doktorandes, tapi Bapak sarjana pendidikan Islam, SPDI, karena lulus S1-nya baru 2002. Karena diharuskan menyelesaikan S1 untuk mendapatkan sertifikasi guru. Kalau enggak S1 nggak bisa. Ini yang hadir ini ada yang dari tarbiyah? Enggak ada, umum semuanya. Psikologi ya? Oh, sains dan teknologi. Nah, ini bagus ini. Mudah-mudahan adik-adik kami yang hadir malam ini dan warga masyarakat yang hadir dapat mengambil ilmu ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya mendoakan adik-adik kami, para mahasiswa, anak-anak kami dalam melaksanakan acara diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ceramah kita malam ini kita beri judul bahaya berbuat dosa. Nah, ini kalau kita lihat sekarang orang banyak
takut lagi berbuat dosa. Maka Bapak awali dulu dalam pembahasan ini surah Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrabiha. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, kata Allah, kami beri orang kampung itu, kami perintahkan hidup mewah. Hidup mewah supaya mereka taat. Papa saku pihak, tapi dia melakukan kefasikan, melakukan dosa. Paham alaihal qaul fadammarnaha tadmir. Kami beri dia hukuman, kami azab dia, kami hancurkan dia sehancur-hancurnya. Awal orang Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri itu adalah hidup mewah. Zaman dulu nggak ada listrik ini, anak-anak kami sekalian. Nggak ada listrik, nggak ada. Di surau-surau, masjid-masjid hanya lampu strongking namanya, pakai pompa-pompa. Nah, dulu orang menumbuk padi pakai lesung namanya. Tahu kalian lesung? Kalian tahu lesung nggak? Nah kan? Seperti apa itu ya? Bulat. Nah, dulu orang pakai itu. Ini yang bulat itu alu namanya itu. Nah, menggiling cabai pakai tangan aja. Apa namanya itu? Kalau di Kampar ini namanya lagan. Lagan. Kalau di Indonesianya leger. Sekarang orang pakai apa aja lagi? Pakai blender. Tapi enak lagi yang pakai tangan daripada blender. Saya kalau suruh istri bapak, pakai tangan aja lah. Dulu orang mengupas kelapa itu pakai apa semuanya. Sekarang sudah tinggal santan aja lagi. Mewah. Dulu orang menggosok kain pakai tempurung. Dicari ke apa itu, bakar, nanti dimasukkan ke apa, diadakan lagi. Banyak yang hangus baju-baju kita. Sekarang pakai listrik. Dulu mahasiswa masak sendiri. Bapak dulu tinggal di Jalan Merah namanya, di Pekanbaru. Masak sendiri, buat gulai jengkol, tambah ikan asin. Wah, bukan main enaknya. Kadang bawa dari rumah sambal ikan teri itu 2 minggu baru ditukar. Kalau sekarang anak-anak kita tidak ada lagi itu. Pakai apa lagi? Ini aja lagi. Ayo antarkan. Apa namanya itu? Sistem online Gojek. Antarkan ya 10 bungkus ke kos kami nomor sekian. Jalan itu. Begitu senangnya sekarang. Mewah sekarang. Kainnya kotor cukup diantarkan ke lori. Laundry sudah siap di setrika sekali. Begitu mewah sekarang. Nah, dari situlah mulainya papasaku pihak. Orang sudah mulai kedurhakaan, tidak mau lagi beribadah karena senang. Maka kami hancurkan, kata Allah, dengan hukuman sehancur-hancurnya. Umat Nabi Lut, Allah hukum membalikkan negeri itu. Kenapa? Mereka kena penyakit namanya LGBT. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama-sama perempuan. Nah, adanya evolusi nak ada punya kelaki loh. Kelaki nak yang kelaki aja. Allah balikkan kampung itu. Sekarang LGBT itu sudah banyak marak di situ, di kota-kota. Ya.
homoseksual, pergaulan bebas. Nah, ini hati-hati kalian ini. Hati-hati, banyak pekerja kita sekarang yang mengundang dosa. Ini setan banyak menggoda itu. Nah, nengok perempuan tuh jangan terlalu lama ditengok, dosa. Ini tengok-tengok perempuan tuh kan, kumpul-kumpul pula dua-dua nanti di tenda tuh, itu timbul dosa lagi kan. Hati-hati itu. Maka kita semuanya ini, siapapun kita, pasti melakukan dosa. Suatu hari datang seorang pemuda kepada seorang imam namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Beri saya nasihat Buya. Saya sudah banyak dosa yang saya lakukan. Berilah saya nasihat. Apa kata Buya tersebut? Silakan kamu berbuat dosa, tapi kamu harus sanggup menjawab 5 pertanyaan saya. Ini adik-adik silakan aja buat dosa, tapi jawab 5 nih kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan buat dosa. 1. Kalau mau berbuat dosa juga jangan ambil nikmat Allah ini. Ini Allah punya tuh. Pasir, kerikil, sungai tempat kamu nginap apa itu Allah yang punya itu. Kalau kita mau berdosa juga jangan diambil. Darat, laut, ikan, binatang, kayu, semua Allah punya. Jangan diambil. Kalau mau dosa juga Allah punya. Oh, enggak bisa itu Pak. Kalau begitu Allah punya semuanya. Allah punya nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Yang kedua, kalau kamu mau melakukan dosa juga, jangan tinggal di bumi Allah Ta'ala ini. Cari bumi lain. Bisa? Nggak bisa. Allah punya semuanya nih. Mau berdosa juga cari bumi lain, jangan tinggal di sini. Kalau kita diusir orang di rumah kita, kos kita kan, kita masih bisa nyari lagi. Tapi kalau kita tinggal di bumi Allah Ta'ala ini, diusir kita oleh Allah, mau kemana lagi kita pindah? Nggak bisa tuh Pak. Yang ketiga, kalau kamu mau melakukan dosa juga, cari tempat yang Allah tidak lihat. Cari tempat. Allahu yarona wala narahu. Allah melihat kita, kita tidak melihatnya. Adik-adik boleh nanya ya, boleh bertanya. Adik-adik dan yang baik laki-laki yang perempuan boleh bertanya kepada saya. Sesuai judul ini juga boleh, tidak sesuai dengan judul juga boleh. Nah, kesempatan kalian menambah ilmu ya. Jadi yang ketiga, mau berdosa juga, cari tempat Allah tidak lihat. Mana bisa semua kita dilihat oleh Allah. Dalam hati kita Allah tahu. Yang keempat, kalau kamu mau buat dosa juga, datang malaikat maut nanti, jangan mau. Bisa? Nggak bisa. Kita semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nggak ada bisa lagi itu. Ya, masyarakat mati, mahasiswa mati, pedagang mati, pejabat mati, Buya mati. Tidak ada kita ini mati, tapi tidak bisa menolak, tidak bisa diundur-undur. Nah, maka nggak bisa tuh Pak katanya minta diundur mati saya itu, saya buat tobat dulu, nggak bisa. Yang kelima, di hari akhirat nanti kalau kamu diajak oleh malaikat ke dalam neraka, jangan mau, minta balik ke dunia lagi untuk bertobat. Oh nggak bisa itu, nasi sudah menjadi bubur. Itulah
Jangan teruskan juga lagi Pak, katanya mulai hari ini katanya saya bertobat. Jadi tidak ada kata terlambat kita bertobat, karena kita semuanya melakukan kesalahan. Apa bahayanya dosa itu? Kita sampaikan nengok waktu aja ya. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahaya dosa yang pertama adalah hurmanul ilmi, terhambatnya ilmu pengetahuan. Tulen tak dapat karena ilmu tu dah tak faham. Gue mau tengok film tak faham, gue ni tengok chattingan, hilang ilmu tu. Halo dek, habis itu. Dek, halo bang. Panggil abang pula satu. Di mana kita jumpa? Di situ tempat perkemahan. Habis ilmu. Habis itu. Itu makanya banyak orang sekarang tidak mendapatkan ilmu, karena al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Cahaya akan padam dengan berbuat dosa. Kan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kita sudah 60 tahun, 70 tahun, juz 30 pun hafal. Ya kan? Apa rahasia? Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Wahai anakku Syafi'i, hafalanmu kuat nak. Tolong jaga hafalan kuat kamu itu dengan menjauhi perbuatan dosa. Dosa. Laki-laki, perempuan, mana banyak dosanya? Perempuan katanya. Iya. Ngaku dia iya katanya. Apa dosa perempuan? Nanti masalah laki-laki ya. Satu, merubah fisik. Giginya dikasih behel. Mana yang pakai behel? Apa namanya itu yang pakai kawal itu apa namanya itu? Behel kan? Kalau alasannya karena giginya sakit, no way pula. Apa-apa. Tapi kalau untuk mempercantik diri katanya, nggak boleh. Hidungnya yang pesek jadi mancung, nggak boleh itu. Dosa. Ya. Kalau ya operasi plastik, kasih bedak banyak-banyak, habis muka tuh nanti. Biasa aja lah. Menyambung rambut, mengapakan alis mata segala macam itu udah boleh. Itu dosa perempuan itu. Dosa perempuan yang kedua apa? Apa? Pacaran. Kamu udah pacaran? Ada pacaran? Boleh pacaran tuh Pak Ustaz? Nggak boleh. Kan ta'aruf Pak Ustaz. Karena pengertian pacaran sekarang tuh beda dengan ta'aruf itu. Berdua-duaan, nggak boleh tuh. Hadap-hadapan, nggak boleh tuh. Apalagi macam-macaman, nggak boleh. Dosa laki-laki berjudi. Judi online ada? Ikut? Itulah. Judi kamu lakukan, kalah menangnya membuat ketagihan, kalahnya membuat penasaran. Jikalau kalian sudah terpengaruh oleh judi, kawannya narkoba, kawannya lagi perempuan, habislah itu. Pilihan penyakit zaman sekarang itulah judi, narkoba, dan main perempuan. Perempuan kerja menjual diri. La ilaha illallah. Banyak sekarang kerjanya menjual diri. Bukan lagi makan saja yang online,
nasi bungkus online, wanita pun online. Panggil, datang ya ke rumah saya. Di mana alamatnya? Situ. Dah. Dosa. Jadi laki-laki termasuk perbuatan fahsya adalah narkoba, judi. Apalagi melakukan perbuatan fahsya, baca buku porno, bukan laki-laki aja, perempuan juga. Baca buku porno, nonton porno, pernah? Nah, kan? Jujur aja lah dulu, pernah nggak? Nah, pernah katanya. Ngintip, pernah? Kan? Gitu. Onani, pasak juga itu dosa. Banyak itu dosa-dosa kan. Maka nggak ada ilmu tuh. Kerja nggak beres, kerja nggak sesuai dengan aturan Allah. Jadi perbuatan fahsya, perbuatan zina, itu yang berbahaya lagi. Zina mata, ya, menengok yang tidak boleh ditengok. Kalau itu sudah kamu lakukan, tak dapat ilmu. Nah, jadi bahaya berbuat dosa yang pertama adalah apa tadi? Terhalangnya ilmu, tidak dapat ilmu. Adik-adik kami dulu tamat PGA kami sudah bisa jadi khatib. Sekarang sudah sarjana nggak bisa jadi khatib. Kenapa? Tadi itu lah. Ilmunya habis, dimakan oleh HP. Tak apa-apa yang ditengok di HP itu. Silakan kalau ada yang bertanya, sementara saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya, ada? Yang perempuan dulu, ada yang mau nanya kira-kira. Mahasiswa ini harus banyak. Apa ini harus ada pertanyaan karena bisa menambah wawasan ilmu kita. Nggak ada? Kita lanjutkan. Bahaya berbuat dosa yang kedua, hurmanul rezeki, terhalangnya rezeki. Tak dapat rezeki kita lagi, orang nggak percaya lagi. Kita kerja kita merampok, begal, orang lari dari kita lagi. Jangan dekat dengan itu begal tuh katanya. Jangan dekat itu begal tuh, jangan dekat itu mencuri itu. Nggak lagi mau orang dekat dengan kita. Maka kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa, apa bahayanya? Rezeki kita terhambat, rezeki kita tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hati-hatilah. Di bahaya yang ketiga, orang yang melakukan dosa, bahaya yang ketiga, timbulnya gelisah. Kenapa gelisah? Kerjanya sudah salah. Berbuat yang tidak boleh dilakukan dibuat juga. Terjadilah yang tidak boleh terjadi. Banyak terjadi di perkemahan itu. Terjadilah yang tidak boleh terjadi. Akhirnya gelisahlah sang perempuan tadi. Aturannya tanggal segini sudah datang bulan, sudah seminggu nggak juga datang bulannya, sudah 2 minggu nggak datang bulannya. Yang laki-laki tadi sudah lari dia, kan? Itulah hati-hati itu. Kalian masih muda, jangan biarkan bunga layu sebelum berkembang. Ya, jangan mau dirayu-rayu oleh apa ini? Ya,
Jangan mau dirayu-rayu menyerahkan harga diri kalian, jangan. Bahaya. Gelisah. Apabila kita melakukan kesalahan, sudahlah. Jiwa kita gelisah. Mata tidak bisa tidur. Apalagi kalau membunuh. Datang apa orang tuh, gambaran-gambaran orang tuh, ya. Jadi kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa, jiwa kita menjadi gelisah. Yang berikutnya, bahaya dosa yang berikutnya adalah membuat sulit semua urusan. Tafsirul umuri, segala urusan kita jadi sulit. Buat ini gagal, buat ini gagal, buat rencana ini gagal. Kenapa gagal? Orang tidak lagi percaya dengan kita. Diundang orang nggak datang, orang bekerja sini dan juga orang mau. Akhirnya apa? Segala rencana-rencana kita tidak berhasil. Ya, itu bahayanya. Ini anak-anak kami ini asalnya dari Kampar, ngerti bahasa Ocu atau nggak ngerti sama sekali? Hah? Nggak ngerti? Oh, jadi dari mana asalnya ini? Wah, Duri? Duri tahu lah, itu sama itu. Jadi nggak ngerti bahasa Ocu ya? Oh, nggak ngerti. Yalah, gak apa-apa, terpaksa lah bapak bahasa Indonesia aja malam ini ya. Tiba maknya Yazid mau nanya, silakan. Silakan, nggak apa-apa nanyanya. Mau bahasa kita juga boleh, biar orang yang ikut. Ya silakan. Pesawat aja nggak apa-apa. Nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. Nah. Ah iya, hati keras ya. Iya, bagus. Hati keras, tidak mau menerima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim, telah terkunci hati mereka. Dalam ayat lain, summa qasat qulubukum, hati mereka keras seperti batu. Kenapa keras? Karena dosa yang dia lakukan. Jadi kalau melakukan dosa ini, hati kita tuh tak mau menerima kebenaran, tidak ada, malu lagi. Dulu tidak mau orang pakaian-pakaian sembarangan itu. Sekarang banyak kami laki-laki itu berdosa karena pakaian perempuan itu. Apa pakaian perempuan sekarang mengundang dosa itu? Jarang, sempit, apalagi ini kurang bahan. Nah, coba adik-adik naik pesawat nanti ya, pesawat komersial. Ini datang pramugari itu lewat kita kan, antarkan air makanan. Nggak nengok kita, rugi pula rasanya. Mau nengok kita, pakaiannya nggak selesai, akhirnya nengok juga jadi sedikit. Dosa. Iya. Terpandang nikmat, kalau sudah memandang laknat. Nah, itu. Jadi pertanyaan ibu tadi, hati seseorang itu keras karena dosa dia lakukan. Payah obat itu kalau hati sudah keras. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Siapa yang tahu artinya itu? Siapa yang tahu artinya?
alladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang-orang kafir, orang-orang buat dosa tadi, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Tak beriman dia. Hati itu tertutup, keras. Maka kalau orang hati keras itu bisa nangis. Orang nangis semuanya. Dulu Bapak tinggal di Masjid Al-Fida Pekanbaru dulu. Waktu dibuatlah namanya dulu acara aplikasi dakwah. Jam 3 malam itu pemuda-pemuda itu dikumpulkan oleh buya-buya itu. Ngajilah di situ, disadarkanlah. Sampai nangis. Itulah buya itu pandainya. Tobat kami besok ya Allah. Kami tobat lagi ya Allah. Dosa kami kepada ibu bapak kami banyak ya Allah. Ada orang yang tidak bisa nangis. Yang lain-lain nangis. Yang satu nggak nangis. Tidak bisa karena dosanya banyak. Jadi salah satu ciri orang yang dosa banyak itu tidak pernah nangis. Kenapa? Hatinya keras. Oke ya. Jadi adik-adik sekalian, bahaya berbuat dosa itu segala urusan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang perempuan sudah dimulai oleh Ibu tuh. Yang laki-laki ada? Silakan yang di belakang mau nanya. Silakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Bahaya berbuat dosa yang lainnya adalah annal ma'asi tuhinnal qalbi wal badan. Melemahkan hati dan badan. Sehingga kita tidak lagi mau taat. Rumahnya dekat masjid tapi tak mau pergi masjid. Pergi mendaki Gunung Merapi bisa, tapi pergi ke masjid tak bisa. Bisa ada tak kalian seperti itu? Sanggup dia mendaki Gunung Merapi, sanggup maraton berapa kilo sanggup, tapi ke masjid nggak sanggup. Itu tanda dosa banyak tuh. Tak bisa dia pergi. Macam-macam alasannya. Jadi kalian pergi kalian ini nih, tidak ada dosen yang membimbingnya ini. Kalian aja semuanya, tidak ada pemimpinnya ini. Ada dosen. Tidak ada dosen yang ikutinya. Tidak ada ya? Ada? Mana? Hah? Tidak ada di sini. Itulah. Oh, di Pekanbaru. Tidak pembimbing namanya itu. Ini bahayanya itu. Kalian aja kan tidak ada yang membimbingnya. Kita manusia ini kan siapa yang mengontrol kita lain pada iman kita? Inilah bahayanya. Maka kalau kalian tidaklah kuat keimanan, sudah. Datang setan menggoda lagi. Orang sudah tidur dia tidak tidur. Apalagi zaman sekarang nih kan, main teleponan. Siapa yang kontrolnya? Tidak ada yang kontrolnya. Jadi kalau bapak boleh ngusul, nanti kalau ada lagi pergi, bawalah satu orang dosen perempuan, satu orang dosen laki-laki, biar bisa mengarahkan. Ada tempat bertanya, ada yang tempat kita segani. Karena iman kita ini iman tipis-tipis saja ini. Siapa yang bisa nanti itu meramalkan apa yang akan terjadi? Sebenarnya masa-masa muda sekarang ini masa-masa puber semua. Tidak ada yang lagi bisa mengawasinya tengah malam nanti. Itulah masalah. Selain daripada iman kita saja. Ya. Jadi dosa membuat lemah fisik kita. Tak sanggup pergi masjid, tak sanggup berjamaah. Tetapi dia sanggup melakukan pekerjaan yang lain, sanggup ya.
Itu tandanya dia sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak kami yang kami sayangi, yang berikutnya, bahaya dosa yang berikutnya adalah menghilangkan keberkahan hidup. Hidup kita tidak berkah. Hidup kita tidak ada keberkahannya sedikit pun. Ada orang panjang umurnya, tetapi seluruh umurnya itu dosa aja dilakukan. Maka ada umur kalian berapa tahun umur kalian sekarang nih? 30? Belum ya? 25? Belum juga. 23? Berapa? 20 baru. 18 baru. Masa semester 1 semua ini. Itulah yang Bapak risaukan tuh. Kalau anak Bapak lah, kalau tidak ada dosen yang membimbing yang seperti ini, Bapak tidak izinkan. Karena rentan itu, siapa yang ngaturnya nanti? Siapa yang menjaminnya tengah malam ini yang terjadi ini? Siapa yang bertanggung jawab? Itu ada yang bertanggung jawab. Ketuanya ada? Ketuanya ada kalian juga? Oh ya? Mana dia? Atau ketuanya? Nah, boleh. Tolong dia wasiat anak dia. Siap kan? Nah, kalau enggak bahaya itu. Nah, kalau setan iblis itu banyak cara dia menggoda tuh. Ya. Jadi yang namanya dosa akan menghilangkan keberkahan hidup. Hidup kita tidak barokah. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Mencuri, makanannya hasil curian, hasil merampok, begal. Tentu ketakutan dia lagi, tidak ada lagi berkahnya tuh. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Yang berikutnya, dosa itu menimbulkan maksiat lain. Selesai dosa yang satu, timbul maksiat lain. Contoh, mula-mula dia main ini, apa namanya itu? Menjudi, main gaplek, main domino. Mula-mula belum taruh lagi, biasa-biasa aja. Nggak enak ini kalau nggak ada taruhannya. Siapa yang kalah bawa meja nih? Permainan itu nyuruh meja kata orang sini. Nggak enak. Pakai super mie. Siapa yang kalah dia bayar. Sudah itu menikah lagi. Kalau nggak ada minuman nggak enak ini. Belilah minuman. Sudah itu tambah dosa lagi. Pakai uang lah kita. Maka dosa itu selesai yang satu, yang lain pun diselesaikan juga. Mengundang dosa lainnya. Sekali berbuat dosa, timbul dosa lain. Itu bahaya dosa itu. Dan bahaya dosa yang paling parah itu perbuatan keji tadi. Perbuatan zina tadi. Ya. Jadi anak-anak kami, hati-hatilah. Karena masa-masa kalian muda-muda sekarang ini banyak godaan. Ya, godaannya banyak. Hati-hatilah kita. Yang berikutnya, bahaya dosa yang berikutnya adalah mematikan hati. Hati kita mati. Itu ayat yang kita baca tadi itu. Kalau hati sudah mati, tidak ada lagi. Ibu sekalian, anak kami, hati kita itu harus hidup, jangan hati mati. Qalbun mayyit. Kalau hati mati, dia malas ibadah. Kalau hati mati, dia tak ada rasa malu.
Ya. Di orang yang orang yang melakukan perbuatan dosa itu ya tak ada malu. Hati sudah mati. Hati tidak berfungsi lagi, malu tidak ada lagi. Ya. Di anak-anak kami, tolong jauhi perbuatan dosa. Sekecil apapun tetap dosa. Saya menginginkan kamu nih, ada yang bertanya tadi, seperti dosa-dosa apa saja Pak yang bisa membuat hati itu mati? Itu ada yang nanya, saya percaya biar hidup suasananya. Di dosa mata, memandang yang tidak boleh dipandang. Dosa telinga, mendengarkan gosip. Dosa apa lagi? Mulut, caci maki, sumpah serapah. Kamu lihat berita di media sosial akhir-akhir ini, ada seorang ustadz yang menghina orang apa? Orang menjual TS. Bukan ST, menjual TS. Yang paling heran saya, berita itu sampai ikut dikomentari oleh Perdana Menteri Malaysia. Sampai pula kepada Manchester United. MU. Bayangkan tuh. Kenapa? Gara-gara mulut itulah. Maka hati-hati mulut itu. Hati-hati. Jangan sampai melukai perasaan orang lain. Kalau hati orang sudah luka, payah mengobatinya. Luka kita oleh pisau, 2-3 hari insya Allah dikasih betadin sembuh. Tapi kalau luka kita oleh kata-kata kasar tadi, tapi itu pula lah hikmahnya. Bapak yang kena apa tadi dapat rezeki nomplok banyak, hadiah umroh, uang dari macam-macam, banyak hadiah. Gara-gara kata-kata goblok, gara-gara kata-kata goblok, bisa pergi umroh, dapat bangun rumah, diberikan modal usaha. Bayangkan. Begitulah cara Allah mengangkat derajat seseorang itu. Si A yang menghinakan, Allah mengangkatnya, dibantu oleh Allah. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar kotor pula. Kata-kata kita kotor pula. Itulah masalahnya itu. Itu bahaya maksiat. Sekarang yang terakhir. Bahaya dosa berikutnya adalah merusak akal. Kalau kalian sudah memakai ekstasi, narkoba, akalnya rusak. Anak kami, bapak sudah 3 kali dikejar oleh orang gila. Apa penyakitnya itu? Narkoba. Inilah sekarang yang menjadi penyakit yang paling berbahaya sekarang, narkoba itu. Kalau kita sudah kena oleh narkoba, ganteng pun kalian tidak ada gunanya lagi, tuh ketawa sendiri. Kalian mau terima laki-laki ketawa sendiri? Ganteng dia, tapi ketawa sendiri, ngomong sendiri, tidak ada lagi tuh. Jangan sampai kalian kotori jiwamu dengan mengkonsumsi narkoba. Jauhi narkoba, jauhi pergaulan bebas. Itulah, jauhi narkoba, jauhi pergaulan bebas, jauhi zina, jauhi kata-kata kotor. Itu yang harus kalian apakan. Jadi apabila akal sudah rusak, hidup itu tidak ada guna lagi. Peliharalah akal kalian. Dengan cara apa? Dengar pengajian, baca, cari ilmu yang bermanfaat. Itu saja kajian kita malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ijabal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kemuliaan kepada jemaah kami ini ya Allah, khususnya kepada anak-anak mahasiswa kami sekarang ini ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jauhkan mereka daripada perbuatan dosa ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, karena mereka itu adalah generasi kami, generasi di belakang hari nantinya akan membela agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, lindungi mereka, kabulkan hajatnya ya Allah. Sehatkan mereka selalu ya Allah, kuatkan fisik dia untuk selalu beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan di hati mereka takut berbuat dosa ya Allah. Tanamkan di hati jemaah kami semua ya Allah, takut berbuat dosa ya Allah, karena dosa itu akan dapat mematikan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.